pamit ya. Aku tunggu kamu di Indonesia ya, Gea. Dan tak ada lagi. Pagi itu udara Sydney terasa lebih dingin dari biasanya. Langit biru muda, tapi entah kenapa dadaku sesak. Hari ini aku, Mama, dan Bang Topan harus pulang ke Indonesia karena Mama tiba-tiba dapat kabar penting dari kampung. Aku berusaha tersenyum, tapi dalam hati rasanya berat banget. Aku baru beberapa hari di sini, tapi di waktu sesingkat itu aku menemukan lagi seseorang yang dulu hampir hilang dari hidupku. Gea, perempuan yang dulu selalu tersenyum setiap aku bercanda, yang matanya selalu berbinar setiap melihat matahari pagi. Sekarang dia duduk di kursi roda, kehilangan sebagian ingatannya. Malam sebelumnya aku gak bisa tidur, aku terus mikirin Gea. Wajahnya, tatapannya, senyum samar yang muncul waktu aku pertama kali diajak. Mamanya bicara di taman belakang rumah, itu senyum yang sama. Tapi di baliknya ada luka yang gak bisa aku lihat. Pagi itu sebelum berangkat, aku cuma duduk di teras penginapan. Kopi di tanganku udah dingin. Bang Topan datang dan menepuk pundakku pelan. Kau sempat pamitan sama Gea, katanya. Lembut, aku cuma menggeleng pelan. Belum bang, aku pengen lihat dia sekali lagi. Mama Topan akhirnya ngizinin aku mampir ke rumah Gea sebentar. Katanya, gak apa-apa asal jangan lama. Aku langsung ambil jaket dan kunci motor. Kali ini Bang Topan ikut menemaniku. Kami berdua jalan tanpa banyak bicara. Cuma ditemani suara angin dan pikiranku yang terus berputar. Sampai di depan rumah Gea, suasana hening banget. Pagar putihnya tertutup rapi, dan di halaman belakang terdengar suara burung. Aku sempat ragu mau tekan bel, tapi Bang Topan menepuk bahuku lagi. Kalau nggak sekarang, kau bakal nyesel, katanya pelan. Akhirnya aku tekan bel. Tak lama kemudian Mama Gea keluar. Wajahnya hangat tapi terlihat lelah. Dot, kamu datang lagi? Suaranya lembut sekali. Aku mengangguk. Iya tante, aku mau pamit sebelum pulang. Mama Gea tersenyum tipis. Gea baru aja tidur, Dot. Semalaman dia susah tidur. Kayaknya karena kepikiran sesuatu. Aku menelan ludah. Mungkin yang dimaksud sesuatu itu aku menatap jendela di lantai 2. Tirainya bergerak perlahan karena angin. Aku gak akan ganggu tante. Aku cuma pengen titip pesan aja buat dia, kataku sambil berusaha menahan suara biar gak bergetar. Mama Gea mengangguk. Aku lalu mengeluarkan selembar kertas kecil yang udah kutulis dari semalam. Di situ cuma ada kalimat sederhana. Gea, aku senang bisa nemuin kamu lagi. Kalau suatu hari nanti kamu ingat semuanya, aku masih di sini, nunggu kamu. Saat menyerahkan kertas itu ke Mama Gea, mataku mulai panas. Aku mencoba tersenyum tapi gagal. Mama Gea menggenggam tanganku erat. Kamu anak baik, Dot. Aku yakin Gea akan sembuh lebih cepat karena kamu. Aku mengangguk tanpa suara, lalu menatap sekali lagi ke arah rumah itu. Aku membayangkan Gea sedang tidur nyenyak di kamarnya dengan selimut biru muda yang sering dia pakai. Dalam hati aku berdoa, semoga saat dia bangun, yang pertama kali dia ingat adalah aku. Waktu berjalan pelan, langkahku terasa berat banget. Waktu jalan ke mobil, setiap langkah seolah menjauhkan aku dari separuh hatiku sendiri. Aku berhenti sejenak, menatap ke arah rumah Gea. Sekali lagi sebelum banner-banner masuk ke mobil. Di perjalanan menuju bandara, suasana hening. Bang Topan nyetir tanpa banyak bicara. Aku menatap keluar jendela, lihat gedung-gedung tinggi Sydney yang mulai menjauh. Tapi pikiranku nggak di situ. Pikiranku masih tertinggal di rumah itu, di jendela kamar Gea. Bang, aneh ya, kataku film. Dulu aku pikir cinta itu cuma tentang kebersamaan, tapi ternyata cinta yang sesungguhnya
itu bisa tetap hidup. Meski harus jauh, Bang Topan hanya menatapku dari kaca spion dan tersenyum kecil. Kau sudah dewasa, Dot. Begitu sampai di bandara, aku lihat pesawat yang akan membawaku pulang sudah siap. Orang-orang sibuk check-in. Tapi aku masih diam di pojokan, pegang gelang kecil yang pernah Gea kasih dulu sebelum dia sakit. Gelang itu udah usang, tapi masih sama berharganya. Mama menepuk bahuku. Ayo Dot, kita harus jalan. Aku mengangguk pelan, tapi langkahku lagi-lagi terasa berat. Aku menatap landasan pacu, berharap ada keajaiban kecil yang bisa menahanku di sini sebentar lagi. Tapi gak ada. Aku harus pulang sebelum naik ke pesawat. Aku sempat menatap langit Sydney yang mulai berubah warna jingga. Gea, bisikku pelan, tidurlah yang nyenyak hari ini. Kalau nanti kamu bangun dan semuanya kembali, aku harap yang pertama kamu ingat adalah orang yang selalu nunggu kamu dari jauh. Pesawat perlahan lepas landas, meninggalkan tanah Australia. Aku menutup mata, dan dalam gelap di balik kelopak mata itu, aku bisa lihat senyum Gea. Samar tapi hangat. Aku yakin ini bukan perpisahan. Ini Kuma Sheda sebelum takdir mempertemukan kami lagi. Dalam hati aku berdoa, Tuhan, jagalah dia di sana. Jaga ingatannya, jaga senyumnya, jaga hatinya. Kalau memang aku bukan alasan dia untuk sembuh, setidaknya biarkan aku jadi alasan dia tersenyum sekali lagi. Dan dengan itu, pesawat pun menembus awan putih, meninggalkan Sydney. Tapi tidak pernah benar-benar meninggalkan Gea dari hatiku.